selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat lepet ketan yang dibungkus dengan daun pisang. Biasanya lepet ketan ini dibungkus dengan daun kelapa atau dengan janur. Rasanya enak dan gurih, cara membuatnya juga mudah. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahannya, pertama siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih, kemudian direndam semalaman atau direndam minimal 2 jam. Kita masukkan ketan ke dalam wadah mangkok yang lebih besar. Setelah itu, tambahkan setengah butir kelapa parut. Masukkan kelapa parut, campur dengan ketan. Selanjutnya, siapkan 200 gram kacang merah. Boleh dilebihkan kalau suka. Kita cuci bersih dulu, lalu direndam semalaman. Masukkan kacang merah, campur dengan beras ketan dan kelapa. Kemudian tambahkan 1 saset santan instan yang ukuran 65 ml. Kita tambahkan santan ya, supaya rasanya jadi lebih gurih. Selanjutnya, tambahkan 2,5 sendok teh garam. Kita masukkan garam. Sekarang aduk campuran ketan dan bahan lainnya sampai tercampur rata. Selanjutnya kita siapkan daun pisang yang sudah dicuci bersih atau dilap sampai bersih. Kemudian ini sudah dilayur di atas kompor atau bisa juga dijemur di bawah terik matahari sampai layu. Untuk ukuran daun, lebar daun kurang lebih 20 cm dan panjangnya 25 cm. Sekarang ambil selembar daun pisang. Kita masukkan kurang lebih 3 sendok makan bahan lepet ketan. Selanjutnya ini kita gulung sambil sisi satunya ditahan ya. Kemudian tekuk salah satu sisi. Selanjutnya di sisi satunya ini kita padatkan dan rapikan dengan bantuan ujung spatula. Nah, jika sudah selesai dirapikan dan dipadatkan, kita tekuk ujung daun. Nah, seperti itu ya cara membungkus lepet ketan dengan daun pisang. Sekarang siapkan benang kasur atau bisa juga pakai tali rafia sepanjang kurang lebih 120 cm. Kemudian ambil 2 lepet ketan. Nah, kita ambil 2 buah lepet ketan. Ini kita ikat jadi satu. Cara mengikatnya tidak ada ketentuannya ya. Yang penting bisa terikat kuat dan tidak kendur pada saat tidak lepas pada saat direbus nanti. Nah, sudah terikat ya lepet ketannya. Sekarang ini siap direbus. Setelah semua selesai diikat, sekarang yuk kita rebus dulu. Rebus kurang lebih 5 liter air sampai mendidih. Kemudian tambahkan 3 sendok teh garam. Kita masukkan dulu garam.
Diaduk dulu agar garamnya tercampur rata. Setelah itu masukkan lepet ketan. Kita rebus lepet ketan selama 1 jam dengan api sedang. Nah, setelah direbus selama 1 jam, sekarang kita angkat ya. Nah, sekarang kita angkat lepet ketan, lalu ditiriskan dulu ya. Kita tiriskan dulu lepet ketannya dan diamkan sampai dingin suhu ruang agar ketannya lebih padat. Terima kasih sudah menonton. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik icon lonceng. Sekarang kita buka dulu daunnya. Nah, seperti ini ya, tampak bagian dalam dari lepet ketan. Nah, kalau bikin sendiri, kacang merahnya bisa kita banyakin ya. Nih, bagian dalamnya, ketannya matang dan pulen. Rasanya enak, gurih, pulen, dan kenyal. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat ketupat ketan yang enak dan gurih banget. Biasanya ketupat ketan ini dimakan dengan rendang atau sambal goreng ati, enak sekali. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama, kita siapkan 750 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih, kemudian direndam semalaman atau minimal 2 jam. Kita tambahkan 100 ml santan, lalu tambahkan 1 sendok teh garam, sekarang ini kita aduk dulu sampai tercampur rata. Selanjutnya, siapkan 10 buah sarang ketupat, cuci bersih dulu. Kalau sarang ketupatnya sudah kering, bisa direndam dulu sampai lembut kembali. Yuk, sekarang kita mulai isi ketupatnya. Ambil 1 sarang ketupat, kemudian kita gunting dulu ujung daunnya ini. Nah, ini kita buka sedikit sarang ketupatnya, tempat untuk memasukkan beras ketan. Kita masukkan beras ketan dengan bantuan corong. Isi beras ketan sampai hampir penuh ya, tapi nanti sisakan sedikit space, jadi kalau ketupatnya digoncang masih ada space buat ketan untuk bergerak. Tidak sama seperti membuat ketupat dari beras atau membuat lontong, kita isi setengah bagian saja. Nah, kalau membuat ketupat ketan ini kita isi sampai penuh ya, agar hasilnya nanti ketupat ketannya padat dan bagus. Nah, ini aku isinya hampir penuh ya, tapi kalau kita goncang masih ada space buat ketan. Sekarang kita kunci ketupatnya. Selipkan aja daun kelapanya ke dalam sarang ketupat. Nah, ini kita selipkan seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, siapkan 1800 ml santan dari 1,5 butir kelapa ukuran besar.
Kita tuang santan ke dalam kuali atau panci. Kemudian tambahkan 2,5 sendok teh garam atau sesuai selera. Setelah itu kita tambahkan 3 lembar daun salam, 2 batang serai yang sudah digeprek, dan 5 lembar daun pandan. Kita sobek-sobek daun pandannya. Kemudian ini kita masak dulu santannya sampai mendidih. Nah, setelah santannya mendidih, masukkan ketupat ketan. Kita masak ketupat ketan dengan api kecil sampai santannya menyusut. Kita rebus ketupat ketan sampai santan menyusut dengan api kecil ya, agar santannya tidak cepat habis dan ketupatnya bisa matang sempurna. Nah, sesekali kita balik ketupat agar ketupatnya matang sempurna. Sekarang kita cek lagi. Nah, ini santannya sudah tinggal sedikit ya. Setelah direbus selama 1,5 jam, santannya nih sudah tinggal sedikit. Kita aduk dulu. Nah, ini santannya sudah menyusut ya. Sekarang kita angkat ketupat ketannya. Selanjutnya ini kita diamkan dulu ketupat ketan sampai suhu ruang dan sampai set dulu ya. Nah, setelah ketupat ketannya kita diamkan sampai suhu ruang dan sampai teksturnya padat, sekarang kita potong belah dua. Nah, ini tampak bagian dalam dari ketupat ketan sudah matang, lembut, dan pulen. Biasanya ketupat ketan ini dimakan dengan rendang atau dengan sambal goreng ati, enak banget. Terima kasih sudah menonton ya. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasi dengan cara klik ikon lonceng. Yuk, sekarang kita cobain ya. Rasanya enak banget, ketupat ketannya gurih dan lembut, cocok banget dimakan dengan rendang. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai semua. Hari ini aku pengen makan lemang, tapi di sini susah cari yang jualan lemang. Jadi di video kali ini aku mau share resep dan cara membuat lemang sendiri di rumah tanpa bambu. Tapi hasilnya tetap enak seperti lemang yang dibuat dengan bambu. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahannya, pertama kita siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih dan direndam semalaman atau minimal 2 jam. Kita panaskan dulu panci kukusan sebelumnya, lalu ini kita alas dengan daun pisang. Kemudian masukkan beras ketan. Kita kukus beras ketan selama 25 menit. Sekarang siapkan 500 ml santan dari 1 butir kelapa. Kita masukkan santan ke dalam wok pan atau kuali. Tambahkan 2 sendok teh garam dan 5 lembar daun pandan. Sekarang kita masak santan sampai mendidih.
Nah, jika santannya sudah mendidih, kita angkat ya. Sekarang kita angkat ketan yang sudah dikukus selama 25 menit. Selanjutnya kita masukkan ketan yang baru diangkat tadi dan masih panas ke dalam santan yang masih panas yang baru diangkat. Kemudian kita aduk ketan sampai santannya menyusut dan terserap oleh ketan. Nah, sekarang kita diamkan dulu ketannya sampai dingin, sampai uap panasnya hilang. Nah, ini ketannya setelah kita diamkan ya sampai agak dingin. Sekarang kita siapkan daun pisang yang sudah dicuci bersih dan sudah dilayur di atas api kompor atau bisa juga dijemur di bawah sinar matahari sampai layu. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan mangkok tin bol ukuran 200 ml. Ambil ketan, kita takar ketan sebanyak 2 mangkok. Kemudian ini kita satukan ya sambil dipadatkan. Lalu nanti ini dibentuk lonjong dan memanjang seperti pempek lenjer atau seperti lontong. Nah, jadinya seperti ini ya. Sekarang kita bungkus dengan daun pisang. Kita bungkus lemang dengan daun pisang sambil dipadatkan. Kemudian kita sematkan ujungnya dengan tusuk gigi. Panaskan panci kukusan sebelumnya ya. Kita kukus lemang selama 45 menit. Nah, setelah dikukus selama 45 menit, sekarang kita angkat. Sekarang kita siapkan grill pan atau pakai fry pan teflon juga bisa. Kita mau panggang lemangnya sebentar agar aromanya sama seperti lemang yang dibuat dengan bambu. Kita panggang lemang sampai harum. Nah, ini lemangnya sudah wangi sekali ya. Sekarang kita angkat. Nah, ini lemangnya sudah set dan sudah suhu ruang. Yuk, sekarang kita potong. Nah, seperti ini ya, tampak bagian dalam lemang, teksturnya cakep, aromanya enak, wangi sekali. Terima kasih sudah menonton. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik icon lonceng. Nah, seperti ini ya tampak bagian dalam tekstur dari lemang. Aromanya enak, wangi sekali. Rasanya juga enak, mirip dengan lemang yang dibuat dari bambu. Senang sekali sekarang sudah bisa buat lemang sendiri di rumah, sudah tidak perlu lagi membeli di luar. Oke, selamat mencoba ya. Semoga bisa bermanfaat.